Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah SWT. Pada siang hari ini alhamdulillah kita bersama-sama masih diberi oleh Allah SWT waktu dan umur sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Para orang tua serta para siswa lulusan SLTP, SMP maupun MTS perlu Bapak sampaikan bahwa SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara pada tahun 2020 akan melaksanakan pendaftaran peserta didik baru tahun 2020 dengan jumlah peserta didik yang bisa diterima yaitu sebanyak 6 rombel, di mana tiap rombel itu berjumlah 36 siswa. Jadi kalau dihitung totalnya sekitar 216 siswa atau calon peserta didik baru. Bapak Ibu calon wali siswa serta para siswa calon pelajar SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara tahun ini meluluskan peserta didik yang sudah melaksanakan ujian nasional itu sejumlah 180 siswa. Dari yang mengikuti ujian kemudian yang lulus alhamdulillah itu jumlahnya sama. Jadi SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara meluluskan siswanya di tahun 2020 ini yaitu sebanyak 185, jadi lulus 100%. Perlu Bapak sampaikan sebagai dasar mengapa Bapak Ibu serta para calon siswa SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara mengapa milih SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Di sini perlu Bapak sampaikan sebagai kepala sekolah. Yang pertama, SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara tahun ini alhamdulillah dari 185 siswa yang lulus tahun ini alhamdulillah ini sebanyak 28 siswa diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes atau melewati jalur undangan. Ini patut kita syukuri karena tahun kemarin itu ada 23 siswa. Ini termasuk sekolah yang terbanyak meloloskan siswanya diterima perguruan tinggi tanpa melewati jalur tes, terbanyak se-PPU. Dan alhamdulillah tahun 2020 ini sebanyak 28 siswa yang diterima di perguruan tinggi tanpa tes lewat jalur undangan. Ini juga merupakan jumlah yang terbanyak se-Kabupaten Penajam Pasir Utara. Perlu Bapak Ibu calon siswa ketahui bahwa di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara ini memiliki fasilitas untuk tumbuh kembangnya para siswa. Ada banyak sekali pengembangan diri dan ekstrakurikuler yang disediakan di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Ya, pengembangan diri, ekstrakurikuler,
ini menyangkut berbagai macam segi. Ada yang mengembangkan diri dari segi keimanan dan ketakwaan, kemudian pengembangan diri dan ekstrakurikuler dalam bidang peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi melewati Olimpiade Sains Teknologi. Kemudian ada yang menitik beratkan pada pengembangan jasmani rohani keterampilan, yaitu melewati Olimpiade olahraga atau O2SN. Kemudian ada juga yang melewati jalur seni, yaitu melewati FLS 2N Ekskul. Dan alhamdulillah dari berbagai jalur itu ya pengembangan diri dalam bidang keagamaan, kerohanian, alhamdulillah SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara ini sudah 2 kali mengikuti ajang lomba olimpiade atau lomba PAI tingkat nasional. Ini sudah sebanyak 2 kali, jadi juara 1 provinsi ini sebanyak 2 kali. Ya insya Allah nanti siapa tahu calon para siswa bisa memiliki kesempatan yang sama dengan para kakak kalian yang saat ini sudah duduk di kelas 11, kelas 10 dan kelas 11 ya. Kemudian dalam bidang seni, alhamdulillah SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara ini tahun 2018 juara 2, juara 3. Kemudian alhamdulillah 2019 kemarin SMA Negeri 2 menempati peringkat 1 di tingkat provinsi dan alhamdulillah mewakili provinsi ke tingkat nasional. Jadi Bapak Ibu calon wali murid, Bapak insya Allah tidak salah pilih kalau menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Dari ekstrakurikuler dan pengembangan diri yang dilakukan atau dilaksanakan di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara itu adalah sekolah ramah anak. Karena apa yang diinginkan oleh para siswa, bakat minatnya, alhamdulillah insya Allah itu terpenuhi di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara memang pembinaannya menitik beratkan pada pembinaan mental spiritual. Karena pembinaan mental spiritual itu adalah sebagai dasar untuk tumbuh kembangnya anak pada potensi-potensi yang lain, pengetahuan, keterampilan, juga seni. Semua kompetensi tadi kalau tidak dilandasi oleh spiritual yang bagus, keimanan yang bagus, agama yang bagus, itu semuanya bisa berantakan. Sehingga SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara ini menekankan pembinaannya pada segi mental, spiritual, keagamaan. Bapak Ibu calon siswa, mungkin itu informasi sedikit yang Bapak berikan pada Bapak Ibu calon wali siswa, calon wali murid SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini Bapak Ibu tambah mantap dalam menyekolahkan anak-anaknya di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sambutan
penerimaan siswa baru tahun 2020 ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi referensi, atau yang sudah punya referensi bisa menambah kemantapan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kami ucapkan selamat bergabung dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video informasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara tahun pelajaran 2020-2021. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan terkait PPDB SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Antara lain yang pertama adalah daya tampung. Tahun pelajaran 2020-2021, SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara menerima calon peserta didik baru dengan jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebanyak 216 siswa yang terdiri dari 6 kelas dengan 2 jurusan yang berbeda, yaitu 3 jurusan IPA dan 3 jurusan IPS. Setiap kelas terdiri dari 36 siswa yang terdiri dari 4 jalur penerimaan siswa baru. Yang pertama adalah jalur zonasi sebanyak 50%, yaitu sebanyak 108 siswa. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi atau kurang mampu sebanyak 15% atau sebanyak 32 siswa. Yang ketiga jalur perpindahan tugas orang tua luar daerah atau anak kandung guru sebanyak 5% atau sebesar 11 siswa. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi sebanyak 30% atau sebanyak 65 siswa. Selanjutnya, persyaratan pendaftaran PPDB tahun ini yang pertama adalah usia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Kedua, memiliki surat keterangan lulus dan akumulasi nilai rapot 5 semester terakhir. Ketiga, menyerahkan surat keterangan bebas narkoba paling lambat 1 bulan atau 30 hari setelah calon peserta didik dinyatakan diterima. Ingat, surat keterangan bebas narkoba ini dikumpulkan atau diserahkan paling lambat 1 bulan setelah dinyatakan diterima. Jadi bukan ketika pendaftaran. Kemudian yang keempat, wajib memiliki aplikasi Telegram. Kenapa? Karena semua informasi dan alur pendaftaran PPDB 2020-2021 ini akan diinformasikan semua di aplikasi Telegram. Tepatnya semua info PPDB disampaikan melalui grup info PPDB SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kemudian yang kelima, persyaratan kelima memiliki email aktif atau email baru dengan akun. Jadi calon peserta didik baru diwajibkan memiliki alamat email aktif yang baru. Kenapa yang baru? Karena nama emailnya ditentukan oleh aturan sekolah. Yang pertama itu namanya seperti ini, nama siswa titik 3 digit NISN 3 digit belakang NISN @gmail.com. Jadi disarankan menggunakan alamat emailnya adalah Gmail, tidak yang lain. Kemudian yang keenam adalah siap memfasilitasi anak dengan tablet atau laptop guna menunjang pembelajaran. Hal ini dilakukan karena pembelajaran di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara berbasis IT, sehingga tablet ataupun laptop sangat berguna untuk menunjang kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 2. Kemudian C. Mekanisme pendaftaran PPDB. 1. Mekanisme melalui via online. Jadi pendaftaran PPDB ini dilakukan semua melalui online atau melalui daring. Yang pertama, mekanismenya yang pertama, calon peserta didik mendaftar secara online. Alamat diberikan di dalam grup Telegram info PPDB SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara 2020. Dan mencetak tanda bukti pendaftaran yang akan diterima melalui email yang dicantumkan pada saat pendaftaran.
Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah bergabung terlebih dahulu di grup info PPDB SMAN 2 PPU 2020. Kemudian yang kedua, wajib melaksanakan dan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Yang ketiga, yang C, calon peserta didik mengunggah atau mengupload berkas pendaftaran yang dipersyaratkan. Yang D, berkas yang diupload adalah asli dan terbaca jelas. Bisa berupa file foto atau file PDF, hasil scan berkas yang dipersyaratkan. Jadi format berkas yang akan diupload itu ada dua. Yang pertama adalah file foto atau filenya berbentuk PDF. Yang E, operator satuan pendidikan memverifikasi pendaftaran dan berkas pendaftaran yang telah diupload oleh calon peserta didik. Jadi setelah mengisi formulir pendaftaran, kemudian dipersilakan mencetak bukti pendaftaran. Langkah yang E adalah nanti operator panitia PPDB akan memverifikasi data yang dimasukkan apakah benar atau tidak. Sehingga yang perlu ditekankan adalah berkas yang diupload itu harus asli dan jelas terbaca. Jika tidak jelas terbaca maka akan dianggap tidak terverifikasi. Yang F, bagi yang lolos verifikasi data akan dimasukkan ke dalam grup calon siswa SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara 2020 di Telegram. Sehingga pastikan nomor Telegram yang didaftarkan aktif dan terdaftar di aplikasi Telegram. Oke, yang G, calon peserta didik yang belum lengkap berkas pendaftaran atau tidak memenuhi syarat pendaftaran akan dikonfirmasi oleh panitia melalui Telegram. Yang H, bakal calon peserta didik dapat melihat alamat daftar yang akan disampaikan di grup Telegram. Jika belum bergabung, silakan bergabung di link ini. Yang I, apabila ingin merubah pilihan sekolah, dapat dilakukan paling lambat 1 hari sebelum pengumuman. Itu dikonfirmasi nanti di grup calon siswa SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara 2020. Baik, yang kedua jalur pendaftaran. Ini seperti ini alur pendaftarannya. Yang pertama, jalur pendaftaran yang pertama, seluruh calon siswa atau pendaftar atau yang ingin mengetahui informasi tentang PPDB SMA Negeri 2 bergabung di info PPDB SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara di aplikasi Telegram. Karena tempat semua informasi terupdate dan tercepat yang pertama kali akan diupdate itu adalah melalui info PPDB ini. Kemudian setelah masuk ke dalam grup ini, nanti akan di-share informasi tentang link pendaftaran dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Setelah gabung dengan info PPDB dan telah melakukan pendaftaran, sudah mengisi formulir pendaftaran dan sudah diverifikasi oleh tim penerima siswa peserta didik baru, calon peserta didik akan dimasukkan kembali ke grup Telegram baru, yaitu berisi semua calon siswa yang sudah terdaftar. Nanti akan dimasukkan ke dalam grup baru di sini. Di sini kemudian setelah mendaftar akan informasi selanjutnya mengenai calon siswa akan disampaikan di grup kedua ini, di grup selanjutnya. Kemudian pengumuman kelulusan pun akan disampaikan di grup calon siswa SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kemudian setelah diumumkan akan diperoleh peserta didik baru. Peserta didik baru nanti akan dimasukkan kembali ke grup baru, yaitu grup yang hanya berisi siswa yang dinyatakan lulus. Nah, grup di sini adalah berfungsi sebagai aula peserta didik baru, dan fungsinya salah satunya adalah sebagai tempat penjurusan. Jadi nanti masalah kriteria penjurusan dan semacamnya, instruksi penjurusan akan disampaikan di grup siswa SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Setelah dilakukan penjurusan oleh tim seleksi, kemudian siswa akan masuk ke grup kelasnya masing-masing
di kelas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, dan wali kelasnya pun akan ada di tiap kelasnya. Begitu alur pendaftaran. Selanjutnya, penambahan nilai. Penambahan nilai yang pertama adalah peserta akademik dan non-akademik. A. Peserta akademik dan akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti surat keputusan, sertifikat kejuaraan dari tingkat kabupaten, kota, sampai internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan induk organisasi cabang olahraga untuk penghargaan 2 tahun terakhir. Jadi, penghargaan yang akan terakomodir atau diakui dalam penerimaan siswa baru ini adalah paling lama 2 tahun terakhir. Penambahan nilai ada 2 jenis. Yang pertama, seperti yang disampaikan di sini, prestasi yang diakui di penerimaan ini ada dua penyelenggara. Penyelenggara yang pertama adalah penyelenggara nasional. Poinnya, penyelenggara yang dilakukan oleh yang tadi disebutkan oleh pemerintah yang terdiri dari 4 tingkatan. Kalau yang penyelenggaranya pemerintah seperti tadi dari Kementerian Pendidikan, Olahraga, Kementerian Agama, dan cabang-cabang induk resminya olahraga, tingkatannya ada 4. Yang pertama kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Kemudian kemenangannya pun ada 2, ada yang individu dan beregu. Jadi di sini ada poinnya juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2, juara 3. Nanti ketika pengisian formulir silahkan mengisi berdasarkan juara berapa dan event apa. Diisi nanti setelah diisi akan diverifikasi oleh panitia PPDB. Jadi ada 4 tingkatan untuk yang mengadakan adalah pemerintah. Sedangkan yang non pemerintah itu hanya diakui 2 saja, tingkat provinsi dan internasional atau tingkat nasional. Jadi hanya ada 2 aja poinnya. Poin tingkat provinsi atau tingkat nasional atau internasional. Selanjutnya, nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi. Jadi, dari 2 tahun terakhir ini, dipersilahkan untuk melihat kira-kira sertifikat mana yang mempunyai bobot poin tertinggi. Dan itulah yang diupload ke formulir pendaftaran. Karena hanya diakui 1 sertifikat saja. Kemudian yang E, untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keterangan dari instansi yang terkait atau berwenang. Jadi kalau misalnya ada sertifikatnya tidak ada nama pesertanya, harus dilampiri dengan surat keterangan dari instansi yang terkait atau berwenang yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Yang F, nilai tambahan yang diperoleh secara beregu dibagi sejumlah peserta dalam tim. Yang G, calon peserta didik baru, anak kandung guru atau tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara wajib diterima sesuai dengan peraturan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian calon peserta didik baru yang berasal dari anak kandung guru dan tenaga kependidikan di luar SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara dapat mengikuti jalur pendaftaran reguler dan akan mendapatkan tambahan nilai 100 poin. Sistem seleksi. Nah, yang pertama adalah sistem seleksi jalur zonasi. Jalur zonasi ini meliputi anak kandung guru dan tenaga kependidikan di luar SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara
dan calon peserta didik baru yang berdomisili di zona SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Di tabel ini dijelaskan zonasi SMA Negeri Penajam Pasir Utara terdiri dari 2 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Waru, zona utamanya adalah Waru, kemudian ada Kecamatan Penajam. Zona Waru meliputi 4 kelurahan atau desa, yaitu Kelurahan Waru, Desa Bangun Mulyo, Kelurahan atau Desa Api-Api, kemudian Sesulu. Ada 4 kelurahan atau desa yang terakomodir di Kecamatan Waru. Sedangkan di Kecamatan Penajam yang termasuk zona SMA 2 Penajam Pasir Utara adalah Tanjung Tengah, Petung, Sidoarjo, dan Giripurwa. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian selain zonasi ini, ada yang namanya, adalah zona prioritas. Zona prioritas itu artinya adalah zona yang diprioritaskan diterima di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Yang pertama di zona Waru itu, di Kelurahan Waru atau kelurahan atau desa, di Waru itu adalah mencakup dari RT 1 sampai 30. Kemudian di Bangun Mulyo itu dari RT 1 sampai 16. Di Api-Api RT 1 sampai 8. Di Sesulu RT 1 sampai 11. Sedangkan untuk Kecamatan Penajam yang masuk zona prioritas itu di Tanjung Tengah adalah RT 4 sampai RT 7. Kemudian Petung RT 10 sampai 22 dan Sidoarjo RT 7. Jadi ini adalah RT-RT yang merupakan prioritas yang diterima di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kemudian selanjutnya, calon peserta didik yang berdomisili di zona prioritas lebih diutamakan diterima namun tetap mengikuti prosedur seleksi perankingan jika melebihi kuota. Calon peserta didik yang berdomisili di daerah zonasi bisa mendaftar di SMAN 2 Penajam Pasir Utara selama kuota masih tersedia. Domisili calon peserta didik pada poin 2 dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Jadi alamat pembuktiannya sebagai masuk ke dalam zonasi itu adalah alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum PPDB ini. Berarti minimal tanggalan di kartu keluarganya adalah bulan Mei 2019. Kita kembali lagi, apa sih yang dimaksud dengan zona prioritas atau zonasi? Jadi tetap ketika pendaftaran akan dilakukan perankingan. Ketika di ranking ada 2 siswa yang nilainya sama, maka yang akan diprioritaskan adalah yang masuk kategori zona prioritas. Kemudian sama seperti yang disampaikan di sini, namun tetap mengikuti prosedur seleksi perankingan. Kemudian jalur afirmasi. Apa itu jalur afirmasi? Jalur afirmasi adalah terdiri dari anak keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan fotokopi kartu keluarga sejahtera KKS, kartu surat program keluarga harapan PKH, atau kartu Indonesia Pintar yang berdomisili di dalam atau di luar zona SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Tapi yang akan diupload itu adalah bukan fotokopi tetapi foto atau scan asli dari kartu ini. Selanjutnya yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua luar kota, luar daerah. Jadi orang itu meliputi pertama, jalur perpindahan tugas orang tua adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 2 tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Jadi paling lama 2 tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan. Yang B, calon peserta didik baru dari anak kandung guru dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara.
Kemudian yang C adalah calon peserta didik dari luar daerah berasal dari kabupaten kota, dalam provinsi atau luar provinsi. Selanjutnya adalah jalur prestasi. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berprestasi akademik atau non-akademik yang dibuktikan dengan surat keputusan atau sertifikat kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan atau internasional yang berdomisili di dalam atau di luar zona SMA N2 Penajam Pasir Utara. Jadi kemudian pemberkasannya ada beberapa pemberkasan yang akan dikumpulkan setelah dinyatakan diterima di SMA Negeri Penajam Pasir Utara. Yaitu yang pertama adalah menyerahkan nilai ujian sekolah SMP atau sederajat asli dan bukan fotokopi sebanyak 1 lembar. Kemudian yang kedua, menyerahkan SKL surat keterangan lulus. Ketiga, menyerahkan pas foto warna 3x4 sebanyak 3 lembar. Diberi nama lengkap di belakang fotonya. Yang keempat, menyerahkan fotokopi rapot semester 1 sampai dengan 5 dilegalisir. 5, menyerahkan fotokopi kartu keluarga 1 lembar yang bisa terbaca. Yang keenam, menyerahkan fotokopi akte kelahiran 1 lembar. Ketujuh, menyerahkan angket peminatan. Kedelapan, menyerahkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional atau Rumah Sakit Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang ditunjuk oleh BNN paling lambat 30 hari setelah dinyatakan diterima. Kemudian ke-9, menyerahkan fotokopi KKS, PKH, atau KIP bagi yang masuk melalui jalur afirmasi sebanyak 1 lembar. Kemudian ke-10, menyerahkan fotokopi SK pembagian tugas bagi anak kandung guru dan tenaga kependidikan. 11, menyerahkan fotokopi sertifikat piagam prestasi bagi yang masuk jalur prestasi. 12, menyerahkan fotokopi surat penugasan dari instansi orang tua ditugaskan bagi calon peserta didik yang masuk jalur perpindahan orang tua. Ke-13, menyerahkan surat pernyataan orang tua. 14, menyerahkan surat pernyataan peminatan. Dan yang ke-15, menggunakan map biru untuk putri, map biru untuk putra, dan map merah untuk putri. Ke-15 berkas ini dikumpulkan setelah dinyatakan diterima di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Jadi ketika pendaftaran cukup mengupload semua berkas-berkas asli berformat JPEG atau PNG atau juga berformat PDF. Selanjutnya jadwal pelaksanaan PPDB. Yang pertama, sosialisasi itu berlangsung dari 18 Mei sampai 19 Juni 2020. Kedua, pendaftaran jalur khusus. Jadi jalur khusus yang akan pertama kali melakukan pendaftaran. Pendaftaran jalur khusus adalah mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 25 Juni 2020. Meliputi jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan anak kandung guru SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Jadi ada 4 ini itu dilakukan pada tanggal 22 Juni sampai dengan 25 Juni 2020. Yang tertera di sini yang di poin D, anak kandung guru ini adalah anak kandung guru SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Untuk anak kandung guru bukan SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara akan mengikuti jalur umum atau zonasi. Kemudian pengumuman untuk jalur khusus pada tanggal 26 Juni 2020. Keempat, pendaftaran jalur umum atau zonasi. Pendaftaran jalur umum atau zonasi berlaku pada tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2020. Pengumuman jalur umum atau zonasi pada tanggal 3 Juli 2020. Kemudian daftar ulang siswa yang diterima tanggal 6 Juli sampai dengan 8 Juli 2020. Waktu pelaksanaan PPDB, jadi nanti pendaftaran ulang dilakukan di sini, akan disampaikan di informasi selanjutnya. Kemudian waktu pelayanan PPDB
itu hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 sampai 13. Ketika calon peserta didik mengisi form di luar jam kerja, maka akan diverifikasi di hari berikutnya. Kemudian untuk hari Jumat pukul 8 sampai jam 11. Seperti yang tadi saya sampaikan, jika peserta didik mendaftar di luar jam operasional atau jam kerja, maka verifikasi akan dilakukan di hari berikutnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah jika nanti yang jalur khusus ini tidak dinyatakan tidak diterima, maka peserta di jalur khusus akan dimasukkan ke jalur umum bagi yang masuk di zonasi. Baik, mungkin cukup sekian informasi PPDB SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara tahun 2020. Jika ada yang tidak dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup info PPDB SMA N2 Penajam Pasir Utara 2020 di aplikasi Telegram. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.